Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang statistika data bivariat yang telah didiskusikan oleh kelompok 5. Sebelum itu, perkenalkan, saya Indah Sari Syafana, absen 16 dari kelas 12-8. Dan juga ada teman-teman saya yang lain yang akan menjelaskan nantinya. Sebelum itu, ada materi-materi yang akan kami bahas di video kali ini, yaitu yang pertama ada rumus dari persamaan regresi linear dan koefisiensi korelasi. Lalu yang kedua ada data korelasi. Lalu yang ketiga ada diagram pencar dari data tersebut, dan juga ada soal persamaan regresi linear dan koefisiensi korelasi. Lalu juga ada soal-soal prediksi. Nah, sebelum itu, saya akan membahas tentang rumus-rumus dari persamaan regresi linear. Jadi yang pertama itu untuk mencari rumus persamaan regresi linear yaitu adalah Y topi sama dengan A ditambah BX. Jadi Y topi ini adalah regresi linear. Lalu selanjutnya itu kita akan mencari rumus B. Karena di pertama tadi ada rumus yaitu A dan B. Jadi kita harus mencari dulu A dan B-nya. Nah, B-nya itu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Jadi, sigma itu adalah hasil dari penjumlahan dan juga N itu adalah jumlah data dari yang telah diperoleh. Selanjutnya, yaitu mencari A. Jadi, A-nya itu adalah Y rata-rata dikurang B X rata-rata. Jadi untuk mencari Y rata-rata dan X rata-rata ada di rumus sebelah sini, yaitu ada X rata-rata yaitu sigma X dibagi dengan N. Lalu untuk mencari Y rata-rata yaitu sigma Y dibagi dengan N, yaitu N itu adalah jumlah data. Nah, selanjutnya ada rumus untuk mencari koefisien korelasi. Jadi, koefisien korelasi yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Lalu dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dipangkatkan. Lalu dikali akar N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan. Ini rumusnya sama seperti persamaan regresi linear, cuman yang membedakannya itu ini ada Y-nya. Kalau yang tadi cuman ada X aja. Nah, selanjutnya ada rumus koefisien determinasi, yaitu R kuadrat sama dengan R kecil kuadrat dikali 100%. Jadi, R kuadrat yang besar ini itu adalah koefisien determinasi. Lalu R kuadrat itu adalah hasil koefisien korelasi yang telah diperoleh dari rumus yang sebelumnya ini, yang seperti ini, hasilnya akan dikalikan dengan 100%. Nah, selanjutnya, untuk membahas soal-soal, di sini ada contoh soalnya. Pada suatu hari, jadi saat Budi dan Rani bersama-sama di perpustakaan, mereka ini memperhatikan kebiasaan belajar masing-masing. Jadi Budi ini terbiasa belajar selama 5 jam sehari, dan juga sedangkan si Rani ini tuh hanya 2 jam. Jadi ketika guru membagikan hasil ulangan matematika, ternyata nilai Budi yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai Rani. Hal ini membuat mereka penasaran apakah lama waktu belajar itu benar-benar berpengaruh terhadap nilai matematika. Lalu akhirnya mereka melakukan analisis mengenai hubungan lama waktu belajar dengan nilai matematika dengan sampel peserta didik yang ada di SMA N 97 Jakarta. Kembali dengan Baik, sini saya izin melanjutkan presentasinya dengan saya Aryo Wisnari Mukti, absen 5. Baik, di sini adalah data korelasi pengaruh durasi waktu belajar dengan nilai matematika siswa-siswi kelas 12-8 semester 4 SMA N 97 Jakarta yang telah kita survei. Bisa dilihat di sini data-datanya. Baik, selanjutnya
Di sini kita sudah membuat sebuah diagram pencar dan juga tren data. Eh, Bagaimana sih tren data itu? Jadi data tersebut cukup menunjukkan tren linear dikarenakan pola penyebaran data tersebut cukup mendekati bentuk garis lurus meskipun tidak terlalu kuat. Lalu selanjutnya di sini ada soal pertama, yaitu tentukan variabel x dan y dan buatkan hasil dari xy, x kuadrat, y kuadrat, serta sigma xy, sigma x, sigma y, sigma x kuadrat, dan sigma y kuadrat. Jadi di sini kita akan menentukan uh, xy-nya terlebih dahulu. Bagaimana? Yaitu dengan cara x dikali y. Contohnya seperti 2 dikali 80 sama dengan 160, lalu 2 dikali 81 sama dengan 162, dan seterusnya. Lalu selanjutnya bagaimana sih cara mencari tahu x kuadratnya? Di sini kita bisa mencari x kuadrat dengan cara x dikali x, yang dimana contohnya seperti 2 dikali 2, 2 dikali 2, atau 4 dikali 4, yaitu hasilnya 2 dikali 2 4, 2 dikali 2 4, 4 dikali 4 16. Lalu selanjutnya kita akan mencari y kuadrat, sama seperti x kuadrat, tapi di sini kita akan mencarinya dari y dikali y, yaitu 80 dikali 80 sama dengan 6400, mohon maaf. Lalu 81 dikali 81 sama dengan 6561, dan seterusnya. Lalu selanjutnya eh, setelah kita mencari xy, x kuadrat, dan y kuadrat, selanjutnya kita akan mencari sigma dari xy, x kuadrat, y kuadrat, dan seterusnya. Eh, Gimana sih cari sigma-sigma tersebut? Dengan cara kita akan menjumlahkan dari eh, data-data tersebut. Contohnya seperti sigma x dengan cara 2 ditambah 2, lalu tambah 8, tambah 6, tambah 5, tambah 2, seterusnya sampai ketemu hasilnya, yaitu sigma x sama dengan 168. Lalu sigma y, yaitu 80 ditambah 82, ditambah 88, ditambah 80, tambah 81, dan seterusnya, yaitu hasilnya sigma y sama dengan 3040. Lalu sigma xy, yaitu 160 ditambah 164, ditambah 704, tambah 480, dan seterusnya, yaitu hasilnya sigma xy sama dengan 14.370. Lalu sigma x kuadrat, 4 ditambah 4 ditambah 64 tambah 36 ditambah 25, dan seterusnya, yaitu hasilnya 956. Lalu sigma y kuadrat, 6.400 ditambah 6.724 ditambah 7.744, dan seterusnya, yaitu hasilnya 257.526. Lalu soal nomor 2, yaitu tentukan koefisien B dalam persamaan regresi dari tabel tersebut. Mohon maaf. Di sini kita menggunakan rumus B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y, lalu dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, setelah kita menulis rumus tersebut, kita tinggal menempatkan angka-angkanya, yaitu N sama dengan
eh, berjumlah 36. N itu adalah sebuah seluruh data, jumlah data. Lalu sigma XY-nya itu 14.370 dikurang sigma X-nya yaitu 168 dikali sigma Y yaitu 3040. Lalu dibagi 36 dikali sigma X kuadrat 956 dikurang sigma X dikuadratkan 168 dikuadratkan sama dengan 36 dikali 14.370 sama dengan 517.320 dikurang 168 dikali 3040 sama dengan 510.720 dibagi 36 dikali 956 sama dengan 30.416 dikurang 168 dikali 168 sama dengan 28.224. Yaitu hasilnya sama dengan 6.600 dibagi 6.192 sama dengan 1066. Mohon maaf, hasilnya yaitu 1,66 0,66. Selanjutnya saya di sini Amelia Santikasari akan melanjutkan presentasi ini. Pada soal ketiga ada tentukan nilai A pada persamaan regresi. Yaitu caranya A sama dengan Y rata-rata dikurang B X rata-rata. Lalu di sini ada cara mencari X rata-rata dan Y rata-rata, di mana X rata-rata ini diambil dari sigma X per N dan Y rata-rata itu sigma Y per N. Lalu di sini ada soal diambil dari tabel yang kita cari, yaitu ada Y rata-rata sama dengan sigma Y per N, yaitu Y rata-rata ini diambil dari ini, sigma Y sama dengan 3040 dan per 36 ini diambil dari N sama dengan 84,444. Lalu di sini ada mencari X rata-rata, di mana sigma X per N. Lalu sigma X ini diambil dari tabel, yaitu 168 per 36 juga. Jadi X rata-rata ini 4,667. Di sini ada tentukan persamaan regresi linear dengan cara Y topi sama dengan A ditambah BX. Di sini ada Y topi ini sama dengan A, di mana A yang seperti yang A sama dengan 79,469 ditambah 1,066 X. Nah, pada soal selanjutnya, nah ini ya, kita dapat A dari sini, dari Y rata-rata dikurang B dan X-nya ini rata-rata. Lalu kita taruh 84,444 dikurang, jadi 1,066 ini dikali oleh X rata-rata jadi 4,975, dihasilkan 79,469. Lalu di sini ada cara mencari B yang seperti teman saya tadi jelaskan. Nah, di sini ada contoh soal, jika seseorang belajar 5 jam, maka kemungkinan nilai matematikanya adalah, di sini ada Y topi sama dengan seperti cara tadi, A ditambah BX, di mana Y topi ini dicari yang seperti tadi, A itu 79,469, kita taruh sini, dan ditambah B 1,066, dan X-nya itu kita ubah menjadi 5 karena dari soal ini.
Jadi 79,469 ditambahkan dari hasil B kali X yaitu 1,066 dikali 5 yaitu 5,33. Jadi Y topi adalah 84,799. Oke, jadi kita akan menentukan koefisien korelasinya dari tabel yang sudah ada ini. Rumusnya adalah R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar pangkat N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 dikali akar pangkat N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Kita akan masukkan nilai angka-angka yang ada di tabel tersebut ke dalam rumusnya, yaitu R sama dengan N-nya itu adalah 36 dan sigma XY-nya itu adalah 14.370 dikurang sigma X-nya yaitu 168 dan 168 dan 3040 dibagi akar pangkat 36 N-nya dan sigma X pangkat 2 yaitu 956 dikurang sigma X yaitu 168 dipangkatkan 2 dikali akar pangkat N-nya 36 dan sigma Y pangkat 2-nya adalah 257.526 dikurang sigma Y pangkat 2 3040. R sama dengan 517, 320 dikurang 510, 720, angkat dibagi akar pangkat 34, 416 dikurang 28, 224 dikali akar pangkat 9 juta angkat 270, 936 dikurang 9.241.600. R sama dengan 6.600 dibagi akar pangkat 6.192 dikali akar pangkat 29.336. R sama dengan 6.600 dibagi 78,689 dikali 171,278. R sama dengan 6.600 dibagi 13.477,695. Jadinya adalah R sama dengan 0,490. Azmi Juliansa, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 7 yaitu dari koefisien yang diperoleh berikanlah kesimpulan untuk data pada tabel. Jadi karena nilai koefisien korelasinya itu R sama dengan 0,490, maka tingkat korelasi antara lama belajar dan nilai matematika itu sedang. Karena pada tabel itu mengatakan bahwa jika kurang dari sama dengan 0,599 sampai 0,4 itu adalah tingkat korelasinya sedang. Lalu soal nomor 8 itu adalah tentukan nilai koefisien determinasi. Jadi untuk nilai koefisien determinasi itu R kuadrat sama dengan R kuadrat dikali 100% sama dengan 0,490 dikuadratkan kali 100% sama dengan 0,2401 kali 100% sama dengan 24,1%. 24,01%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa lama belajar peserta didik memiliki pengaruh sebesar 24,01% terhadap nilai matematika, sedangkan pengaruh variabel lain hanya sebesar 75,99%. Oke, cukup sekian. Terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.